Selamat sore teman-teman semua. Cuaca saat ini sedang mendung ya enggak ya? Tidak mendukung lah, udah hujan gerimis. Habis hujan juga. Ini sekarang kita tuh kita mau edukasi ya, Angga Wira. Monumen Ogogoh ya Kak ya. Monumen atau museum ya? Museum Ogogoh. Museum Ogogoh. Ini kita apa namanya gerbang masuknya? Gapura lah. Gapura. Iya. Sekarang ini kan ada mau gerimis, sekarang kita ini dia nih teman-teman ya. Museum Ogoh Bali. Bali Arts and Culture Tourism. Jadi Museum Ogogoh ini beralamat di Jalan Ayodhya nomor 1 Mengui Badung atau bisa berdekatan dengan Taman Ayun. Jadi karena memang ini masih pandemi ya, jadi museumnya cukup sepi pengunjung. Jadi buat teman-teman di ya khususnya daerah Bali, Denpasar atau Badung, Mengwi dan sekitarnya, kalau emang bingung nih mau kemana bisa ya kesini nggak Bisa ya? kesini karena untuk di sini tidak buka setiap hari, hanya siapa saja yang datang baru dibuka karena itu dia karena sepi. Jadi makanya kayak harus telepon dulu baru nanti bapaknya datang ya enggak ya. Tadi juga kita janjian dulu sama bapaknya baru bapaknya datang. Kita masuk yuk, kayak apa sih isinya? Nanti mungkin kita akan tanya jawab sama bapak yang jaga ya, pengelolanya. Ini papan pengertian Ogoh-ogoh Bali ya. Kita masuk. Ogoh-ogoh apa aja sih yang ada di dalam? Ogoh-ogoh apa aja sih? Swastiastu. Jadi pertama kita disambut sama Dirnando. Halo Bapak. Halo Bapak, Om Swastiastu. Kenalin kita dari Athena Fortune. Kita mau sedikit jalan-jalan nih ke museum ini, boleh Pak ya? Boleh, silakan. Kalau boleh tuh udah berapa lama nih tutupnya Pak? Saya semenjak mulai COVID ini Sejak pandemi itu tutup ya. Tapi ada aja nggak sih yang datang atau? Tapi kadang-kadang kalau yang datang sini ada telepon, telepon. buka. Gitu. Tadi dibilang teman-teman jadi harus telepon dulu ya, Wira. Jadi baru bisa masuk gitu Pak ya. Jadi harus ada janji dulu sebelumnya Pak ya. Karena mungkin di sini aja langsung bisa telepon kalau sudah sampai di sini. Karena rumah kami kira-kira 5 menit dari sini. Jadi dekat lah. Dekat, ya. Jadi dekat tuh teman-teman. Jadi kayak nggak perlu ragu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Pokoknya kapan aja datang silakan telepon. Kapan aja boleh. Tidak dibatasi hari ya Pak ya. Tidak dibatasi jam juga ya. Pak boleh temenin kita keliling-keliling. Silakan. Kalau untuk Ogoh-ogoh pertama kali itu di sini yang mana? Kalau biasa pertama kali kami ini yang ada ada Siwa, ada juga Sugriwa Subali, ya itu ada. Ini yang pertama kali di sini ya. Ini Ogoh-ogoh di sini tuh Ogoh-ogoh yang apa sih Pak? Yang menangkap atau yang? Kadang-kadang kami kan pertama kali idenya kami kan salah satu mencintai karya seni. Karena Ogoh-ogoh kan dibuat begitu lama sampai 1 bulan bikin kan, begitu habis dipakai 1 kali, besoknya itu sudah dibakar atau kadang-kadang ditaruh di pinggir jalan sembarangan tuh. Itu kan mengganggu lalu lintas juga. Nah, ini di mana kami kebetulan saya juga seorang pelukis. Akhirnya kami kapan saya punya dana nanti saya akan kumpulkan. Betul punya dana, akhirnya kami kumpulkan sebenarnya. Betul di Munggu ini banyak ada tempat-tempat kosong. Oh, jadi teman-teman salah satu penghormatan saya kepada karya seni juga. Karena kan Ogoh-ogoh kan merupakan seni patung dalam wujud yang besar ya. Itu adalah Ogoh-ogoh. Tapi kadang-kadang kan Ogoh-ogoh mengambil wujud daripada buta kala. Nah, kalau buta kala itu ada 2 bahasa sebenarnya, buta dan kala. Buta itu artinya alam semesta, kala itu artinya waktu. Jadi seniman-seniman Bali itu menggambarkan waktu dan alam itu sangat menakutkan. Contohnya waktu. Kenapa ada waktu menakutkan? Karena dia waktu itu kan menakan segala yang ada di dunia ini. Itu makanya disebut simbolika seperti yang menakutkan. Alam pun juga menakutkan. Nah, kapan saat alam menakutkan? Pada saat alam tidak lestarikan. Atau pohon kita tebang sembarangan. Jadi banjir bandang. Nah, itu juga menakutkan. Gitu ya. Jadi buta kala itu tergantung individu. Nah, kalau orang Bali bagaimana menyikat waktu itu? Makanya di Bali ada istilahnya orang meyatnya atau upacara. Jadi kalau waktu kita pakai beriatnya, waktu tidak negatif lagi. Justru waktu menjadi positif, bermanfaat gitu ya Pak ya. Sama seperti alam. Kalau alam kita lestarikan, kita hormat, akhirnya orang Bali menyebut Ibu Pertiwi. Makanya jangan sekali-sekali kita menyakiti Ibu Pertiwi. Kalau ibu kandung kita minum air susunya, kalau ibu pertiwi kita makan tumbuh-tumbuhannya. Jadi ketua kepribadiannya jangan dilupakan. Ya, makanya di Bali mungkin ibu bisa lihat tiap hari ada yadnya sesa kan, seperti ngejot, tiap 5 hari ngatan kleyon, tiap purnama tilam kita maturan juga upacara kan. Nah, itu caranya orang Bali untuk mengisi waktu. Itu biar tidak menjadi negatif. Gitu. Tapi kalau kita waktu pakai setiap hari hal yang negatif seperti berjudi, mabuk, jangan salahkan waktu jadi maut. Betul. Nah makanya kalau saya pribadi, kenapa saya berani ngumpul gini? Karena saya pelajari dulu filosofinya. Gitu. Tapi koleksi kami bukan cuma buta kala aja, ada juga para dewa kan.
ada juga cerita Ramayana, cerita Mahabharata gitu. Dan ada juga para dewa. Berarti di balik ogoh-ogoh ini ada cerita gitu Ya ada. Pak, ya? Kalau kami jelaskan satu persatu mungkin 2 jam belum cukup. Oh, iya. Nah, Iya, tapi karena ini salah dia ada satu ya. sejarahnya, Ya, Pak, ya. kan salah satu pengabdian kami kepada budaya kita Seni sendiri. dan budaya. Jadi memang ya. kalau ogoh-ogoh di Bali itu selepas acara itu akan dibakar Ya, gitu biasanya Pak ya. dibakar. Biasanya dibakar supaya tidak Maksudnya tidak diisi mengganggu ya. tempat kadang. Oke, tidak menghabiskan Nah, tempat. misalnya kan kadang-kadang di Bali Banjar sini kan kadang-kadang dulu kan Banjar itu kan begitu sempit misalnya, dan di samping itu juga masyarakat juga sugesti masyarakat dari dulu sudah menakutkan istilahnya karena mindset masyarakat itu buta kalau sudah jelek gitu. Nah, makanya kalau kami tidak menganggap buta kalau jelek. Oh, iya, lebih Kita kembali menghargai kepada individu-individu kitanya, ya. betul. Itu silakan sambil keliling Coba ya. kita keliling ya. Dari mana dulu nih Pak? Kita di sini, Sini Pak. ya. Ya teman kita keliling dulu. Nah, ini salah satu bagian dari Ramayana. Jadi dia Ini Kumbakarna. Ini yang baiknya nih ya. Ya, Kumbakarna dia kan saudaranya Rawana. Tapi kalau kita pelajari tentang kesatria, dia kesatria luar biasa. Dia bilang kepada kakaknya Rawana, "Kakak, kan pada waktu di mana kerajaan Lengka diserang oleh Sri Rama kan, di mana dia dibangun, dia tidur. Dibangun oleh Rawana. Dia mau bangun, kakak saya sudah diperingati Rawana, kembalikan Sita, jangan kamu akan diri hancur gitu. Tapi akhirnya karena Rawana akhirnya dia mau perang. Begini dia bilang, saya akan mau berperang, tapi saya bukan membela kakak. Nah, kalau seorang kesatria, kalau negaranya ada serang, ya wajib dia akan melawan. Karena negara. Nah, gitu ya Pak. pengabdian dia kepada negara, walaupun dia tahu akan mati juga, karena tidak mungkin dia bisa mengalahkan Sri Rama. Betul. Begitulah seorang kesatria. Itu. Ini kakinya 1, 2 sih Pak. Ke belakang satu. Oh, yang belakang gitu. Ya ini Ramayana ini terjadi pada zaman Satya Yuga. Saya perkenalkan di ini, Pak. Hah? Ya hampir ya ratusan. Karena di dunia material kita ini ada nama Catur Yuga. Pertama zaman Satya Yuga, 2 Treta Yuga terjadinya Ramayana, ketiga 2 Para Yuga terjadinya Mahabharata. Sekarang kita menginjak itu zaman Kali Yuga. Zaman terakhir ya. Ya Kali Yuga. Jadi kami di sini tuh kami ngambil ya, pilihan lah salah satu. Ini salah satu juga cerita daripada Arjuna membunuh Newata Kawaca. Oke. Ini juga ada filosofi kalau kita jelasin. Dia itu kan tidak bisa mati ya, tidak bisa mati. Pada akhirnya dia sebenarnya mengalahkan para dewa, dia nyerang para dewa sungguhnya. Akhirnya para dewa Indra dia minta bantuan pada Arjuna, tolong bagaimana caranya bunuh dia. Akhirnya dikasih seorang wanita sebagai pancingan untuk mau dia membuka rahasia kematian dia. Itu akhirnya ya, akhirnya dia pura-pura Dewi Suprabatu dia mau jadi istrinya dia. Nah setelah dia bersuami istri, dia bilang baru dicari kelemahannya. Ya suamiku di mana sih sungguhnya kekuatan Anda? Oh, kayak Samson. Ya tapi dia tidak mau bilang, loh kenapa kita perlu tertutup? Kita kan sudah suami istri, kan tidak perlu ada jaga rahasia lagi. Ya dia bilang kekuatan ada di pangkal lidahnya. Di pangkal dia hanya Jadi gugur. dipanah dia. Ya. Ini layak bukan sih? Nah kalau ini dulu namanya, itu anak buahnya Rangda. Itu. Kalau ini kisahnya tentang Warahadewa. Ini terjadi pada zaman Satya Yuga, di mana pada waktu saat itu planet kita ditaruh di Petalaloka, ditendang oleh raksasa namanya Hiranyaksa. Nah sekarang oleh karena itu dijelaskan dalam sastra, kapanpun Dharma itu merosot dan melajarnya Dharma pada saat itulah aku turun. Nah pada saat itu raksasa begitu kuatnya sehingga Wisnu turun menjadi babi hutan. Berarti yang baiknya ini yang Ya babi hutan babi. itu. Ini raksasa-raksasa ya. Nah akhirnya kenapa beliau jadi wujud babi? Karena pada saat itu tuh planet kita dibawa di lumpur. Jadi babi kan paling suka bermain di lumpur. Iya. Nah jadi beliau ngambil wujud seperti itu. Nah dia begitu dahsyat perangnya, akhirnya setelah kalah Hiranyaksa baru alam kita dimasuk di porosnya ini. ini tuh Pak Ya, ya. maka susun planet tak boleh berbauran. Di mana bumi, di mana neraka, di mana surga harus begitu susun. Berarti beraturan ya Pak ya. Ya dia ingin kacaukan susunan itu. Si raksasa ini. Ya, akhirnya dibunuh lah dia. Itu pada waktu saat begitu dahsyatnya perang, bulu-bulunya Warahadewa jatuh ke bumi menjadi alang-alang. Makanya di Bali kita pakai upacara alang-alang. Alang-alang. Ya, ini kalau ini Rawana sudah ada banyak. Raja Rawana. Nah, Rawana itu juga dia tuh memiliki karakter raksasa. Dia tampan juga, dia seorang raja. Tapi dia juga pemuja Dewa Siwa yang agung. Nah, jadi walaupun begitu kenapa dia kok jahat? Nah, di sinilah perbedaan antara orang karakter raksasa dan memiliki sifat para dewa. Kalau para raksasa bertapa untuk memiliki kekuatan untuk membinasakan orang lain. Tapi kalau berdewa dia bertapa untuk kesejahteraan masyarakat. Itu ada perbedaan. Makanya dewa dan raksasa itu ada dalam diri kita. Iya, di kita Ya, sendiri. sifat Pak, yang mana kita kembangkan. Betul. Pak kalau boleh tahu museum ini berdiri sejak kapan? Kira-kira 7 tahun yang lalu. Oh, udah 7 Karena tahun. kami tidak pernah launching seperti pembukaan ini, enggak. Karena kumpul satu persatu udah jadi kan.
apalagi Tapi pencetus utama Bapak Bapak sendiri, ya. Bapak ya. sendiri baru kayak ajak teman-teman ya, gitu ya. ada akhirnya dia kebetulan ada bangun desa yang punya. Oh, Saya ketua desa wisata Mengui, jadi saya harus punya ide-ide untuk mengembangkan pariwisata di Mengui. pariwisata gitu ya. Ya, Oh, jadi cukup rumit ya, Pak, apalagi pandemi sebelum ini gini tidak ya. ada yang ini. Apalagi pandemi gini bingung Ya. ya. Jadi Ini. untuk Gogo di sini terdiri dari beberapa banjar Pak ya? Kalau di sini ada dari Kabupaten Badung, Iya. Tabanan, Gianyar, Kelungkung juga ada. Oh satu. berarti dari Yang hampir terdekat seluruh lah. provinsi ya Pak Ada, ya? ada. Cuma yang dari negara mungkin kejauhan. Tabanan udah ada di sini. Ini perlu diupacara gitu Mas? Ya kalau kami sebenarnya tidak ada upacara khusus, cuma ada pelangkiran untuk itu lingkungan aja. Oh, jadi kayak mewakili semua Ya. gitu ya. Tapi kalau di sini kenapa Pak, kami bandar-bandar itu sebenarnya saya mencintai karya seni kan. Oke. Karena kalau saya sendiri menghormati sekali lungsuran. Banyak masyarakat kita di sini itu belum paham bagaimana mulianya lungsuran. Coba kita lihat ke pura kan. Di sana lungsuran canang itu kan banyak dibuang Iya. di tong sampah atau seperti itu, tidak dihormat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau masyarakat betul-betul mengerti bagaimana utamanya lungsuran itu, hendaknya kita harus bawa pulang itu. Ya. Oh, Kita hormati. Pertama seperti kalau ibu saya kasih bunga, kalau ibu buang begitu, apakah tidak samarah? iya. Iya. Nah, Kecewa begitu juga gitu. persembahan kita, apalagi diberikan mantra oleh selingi, dipercikit kita suci, hendaknya itu kita bawa pulang, taruh dari pekarangan. Ini yang kita cium selama bunga itu masih harum, kita akan atmosfer kita akan disucikan, ciuman kita. Nah, makanya ini suatu saat nanti saya akan beritahu kepada pengumpul pura istilahnya bagaimana untuk menjaga pura biar tetap bersih. Walaupun begitu besar upakara tidak masalah. Kalau setiap penangkir sudah bawa pulang lungsurannya kan. Iya. Misal kalau kita matur canang 6, kita bawa pulang 7 kan, otomatis pura agak kurang ada sisa canang. Iya. Nah, Ini jadi apa nih Pak? ini kalau ini orang belajar ilmu hitam atau istilahnya leak. Tapi tertarik sama ini. jangan salah bahwa leak itu tidak jelek. Iya. Ini tergantung Itu orang ya, Pak, ya. karena ini kan hobi orang. Contoh sekarang ada orang naik alat di pison, hobi dia kan ada anak beda gayung. Tapi kapan saatnya hobi itu mengganggu orang lain, jeleklah hobi itu. Oh, jadi Nah, kalau dia itu orangnya untuk dia sendiri. pribadi tidak masalah kan. Apalagi zaman dulu orang-orang janda pada umumnya. Jadi zaman sekarang sudah ada HP, zaman dulu tidak ada, dia pengen gini kontak batin dia. Kotak batin. Telepati. Gitu. Telepati. Ya bisa seperti itu. Ini jadi dia juga banyak muja banget, juga. teman-teman banyak banget. Ya, Tapi gitu. kayak Ya. emang tadi dibilang kalau ceritain satu persatu tuh nggak akan habis Pak ya. Tapi Ya, emang lama. seru. Tapi untung bapaknya kayak dengan suka hati mau bercerita. Ya. Kebetulan bapak juga suka bercerita yang nggak ya wir nggak pelit ilmu. Jadi Iya, teman-teman memang harus ilmu itu kan dibagi sekarang ya. Ada di film Radha Krishna itu di mana ilmunya itu jangan disimpan. Kalau kita simpan ilmu sama seperti pencuri kan. Iya, Ya harus kita bagi ke pengetahuan ke ramai yang bagi mau mendengar. mau mendengar betul. Jadi kita tidak paksakan apa yang kita sampaikan untuk biar didengar gitu. Iya. Nah kalau ini barong. Kalau ini yang badai emas yang terkenal di Kodiar tapi sayang kepalanya diambil. Emang harus kepala gimana? Karena dipakai pameran kepalanya. Oh jadi udah ganti kepala. Ya saya ganti yang lain gitu. Nah, kalau barong ini saya dikasih minta ini dari Ubud yang punya dari Padang Tegal. Karena dia taruh di pinggir jalan mengganggu lalu lintas. Taruh di Balai Banjar tidak bisa masuk. Akhirnya saya ditelepon, tolong Pak sini, akhirnya saya ambil. Tapi ini biasanya yang naruh sini tuh suka rela atau bapak? Tapi saya lebih banyak beli. Bapak banyak kan beli. Ya beli. Kecuali kalau ada yang betul-betul barangnya tidak mau diapa-apain, dia minta tolong Pak simpan di sini gitu. Kayak ini juga. Ini. Ya, Ini kalau ini beli Pak atau gimana? tidak dikasih minta. Itu sukarela ya Pak dari Banjar. Ini dari Tabanan, dekatan Lord. Ganesha ya? Ya, ini saya beli ini dari Oh. ini kisah sekarang ngetren di TV ini kan sedang Iya, ditayang. ATV. Ini Kamsa namanya, Raja Kamsa. Kalau boleh tahu Pak, Ya. saat Bapak beli tuh berapa sih Pak? Sampai Ya, berapa? kadang-kadang ada 5 juta, 4 juta, kadang-kadang setahun nanti kita ya kata saya sudah bosan saya jual lagi. Bisa gitu Pak Bisa. ya? Bisa Ya. dipergunakan lagi mungkin Ya, Pak ya. ada orang beli kadang-kadang kan ulang kali ya? tidak semua pemuda itu bisa bikin gini. Iya. Apalagi yang merantau. Dia punya uang 5 juta, 7 juta sudah punya gogot gitu. Iya. Sehingga dia beli di sini. Kecuali kalau yang ikut lomba baru tidak boleh. Oh iya, karena dia dari proses Ya, dari awal karena- itu dilihat karena ya. di Badung kan dapat dana dari pemerintah untuk memotivasi ini generasi muda itu untuk bisa Iya. mengembangkan seninya. Berapa Pak kira-kira ini ogok-ogoknya semua Pak? Sebenarnya 34 lah. Ya. Yang terbaru kan? Dan baru ini termasuk terbaru. Tapi sekarang kan tidak bisa masa di Banjar kan tahun ini. Oh iya, karena Itu yang dari Munggu juga yang dapat juara 1. Ini yang Ya. ada poin-poin emas Ya, itu Pak itu benara surganya namanya Kuera. ya? Harus juga. Kita Ya. nomor rewa. di surga Kalau pun ada ini bendaharanya juga. namanya Narasinga Dewa.
Narsinga ini kenapa beliau berkepala singa berbadan manusia? Karena ada raksasa bernama Hiranyakasipu. Dia itu raksasa yang begitu kuat sekali ya. Dia sampai bertapa untuk memuja Dewa Brahma biar dia tidak mati siang, tidak mati malam, tidak dibunuh oleh senjata. Akhirnya dicarilah kelemahan mereka. Tidak dibunuh oleh manusia atau binatang, berbadan manusia berkepala binatang. Dan tidak dengan senjata tajam tapi dengan kukunya. Tidak siang hari, jam malam, tapi sore hari, sandikala istilahnya. Nah, itulah kelemahannya dia. Akhirnya dibunuhlah dia. Nah, jadi Hiranyakasipu dari itu bersaudara dia. Nah, ini yang bunuh saudaranya. Reksa yang tadi saya jelaskan tadi, itu Warahadewa. Jadi ini semua tuh semua juga berkaitan, berkesinambungan Pak ya. Misalnya terjadi pada zaman Satya Yuga. Nah, kalau Ramayana disebut Treta Yuga. Aku lihat ada ogo-ogo di luar itu kenapa Pak? Oh, untuk daya tarik. Oh, jadi dibuka gitu Buka ya? satu kan, biar ada berhenti dia. Itu yang udah lama? Dalam Lama punya ya. Ya, kalau ini Abimanyu, udah dari Kodian. Ini apa nih? Ya, celuluk. Dulu. Ini kalau di Bali kan ada yang dayangnya Rangda. Kalau Rangda itu artinya rondo. Rondo itu bahasa Jawanya ada janda. Janda. Ya. Berarti di sana ada Bantan juga, itu Bantan untuk apa ya Pak? Ya, cuma saya itu udah seperti tadi itu saya lungsur saya taruh. Oh, jadi untuk Ya. Dan kelihatan juga agak serem dikit. oke. Kalau Lebih orang- kesan mistisnya ya, lebih kalau orang Bali, oh dia terbuka. saja kesana sana. Nah ini. Kalau ini bendera surga di atas itu namanya Kuwera. Kalau ini kendaraannya, ini yang dipakai direbut oleh Semarawana. Karena dia kan saudara dengan itu. Akhirnya karena Rawana butuh serakahnya, kendaraannya diambil. Itu kendaraan dari emas, dia terbang sendiri. Gitu. Nah, kalau di Bali nama Wilmana. Gitu. Pada waktu untuk menculik Dewi Sinta dia pakai kendaraan ini. Ini menang nih Pak? Ya? Ini menang juga waktu itu? Ya, juara 1 di Bandung ini. Beberapa tahun yang lalu. Itu dari Banjarmungu. Benar gampang. Jadi yang 2020 yang ini? Tidak ada yang 20. Oh, 20. Karena sekarang kan masih di Banjar. Ya, masih tersimpan di Banjar karena Tidak di festival kan. wabah saat ini ya Pak ya, Ya, jadi tersimpan. Tapi ogo-ogo tuh saat 2020 ini tidak Tidak tiadakan. Mungkin nanti juga kalau masih seperti ini juga ada mungkin lagi. Nah, itu dah sayangnya budaya. Karena memang kalau keliling-keliling di mana-mana sih ada lihat yang ogo-ogo tapi diplastikin. Ya, Jadi dibungkus. sayang banget. Ada kasihan karena itu apalagi di Bandung tuh 40 juta tuh tiap itu Setiap pemuda. Banjar ya, Pak? Ya. Oh, keren. Lumayan beberapa Berarti miliar. untuk Bapak ada keinginan untuk menambah koleksi lagi nggak Pak? Nah, tergantung nanti kalau ada yang keluar. Ya. Berapa keluar segitu saya kembali nanti itu. Oh, jadi kalau tidak ada keluar tidak bisa di mana ada rumah. Ini udah penuh nih Pak. Ya, apalagi karya-karya ini sudah lumayan bagus nih. Ya. Jadi museum ini sudah berdiri selama 7 tahun. Lebih lah 7 tahun. 7 tahun lebih. Jadi Bapak ini Nah. pencetus utama dari Ya, ide lah. idenya ya, ide ada pencetus dari museum ogo-ogo. Ya. Ini pertama Pak ya? Ya, pertama. Pertama di Bali. Tapi ada yang niru akhirnya di Soka, Tabanan, tapi kayak garanya kurang berkembang. Oh. Karena ini saya kan bukan murni bisnis ya. Iya. Salah satu pecinta karya seni. Nah, mudah-mudahan nanti dengan ada yang berkunjung, ada yang nyumbang ya silakan. Itu kan efek daripada lestari adat budaya ya. Jadi Efeknya. memang Bapak ini secara sukarela, Ya. namanya seniman Pak ya. Ya. Seniman itu kan memang tidak, yang penting puas gitu Pak Ya, ya, kepuasan bisa batin. ngumpulin. Makanya kadang-kadang saya juga kalau udah bosan kadang-kadang saya keluarin lah gitu. Cari yang baru Makanya lagi. ya makanya kami tidak mau mengatakan sebagai museum karena museum ada kriterianya. BTW kita lupa nanya, Bapak dengan siapa? Pak saya Nuada Ketut Nuada. Oh, Pak Ketut nu Pak ada. Ketut. Jadi ada, dari ya. tadi kita ngobrol kita belum kenalan guys, ya ampun, karena kita udah excited banget ya enggak ya Wir, Ya ya? ingin lihat kayak Iya. Karena ogo-ogo dari aku datang dari Jakarta itu sama sekali nggak bisa ngeliat ogo-ogo di Arak gitu kan, cuma lihat di YouTube aja. Ya, ini sudah langsung bersentuhan juga bisa. Senang banget, senang. Jadi makanya sampai lupa nanya namanya. Oh ya, untuk Kak Queen nih. Biasanya kan Kak Queen ngeliat di Banjar-Banjar aja nih, dan ketika masuk ini satu ruangan penuh ogoh-ogoh gimana nih? Happy, sampai bingung aduh foto yang mana. Yang mau lihat yang mana gitu. Heeh. Ya karena banyak ogoh-ogoh, saking banyaknya jadi Jadi gimana? iya bingung mau foto yang mana, kayak apa ya, kayak nyata gitu Pak ya, mereka apa ya, Bali, pemuda Bali terlebih Pak ya, Ya. segitu bisa banget apa ya, Mewujudkan ya dalam mewujudkan. bidang. Coba di samping juga karya seni, filosofinya juga. Filosofi, ya. Apalagi seperti ini kan bagaimana detail ornamen tubuhnya itu.
Sampai coklat urat-uratnya apa tuh. Memang ini ide saya kan, saya punya ide kalau di luar negeri kan ada patung-patung toko-toko internasional kan. Iya. Nah sudah ada, makanya saya di Bali bikin, kenapa ada kita bikin toko-toko wayangan atau sejarah daripada kita sendiri. Makanya saya kumpul seperti ini. Tapi apa nggak takut nih Pak kalau misalnya ogoh-ogoh gini diisi sesuatu dari Sebenarnya luar kalau gitu? masalah itu memang ada, tapi jangan khawatir bahwa itu kan orang yang mati bunuh diri pada umumnya. Ya. Nah, dia kan tidak punya badan kasar. Dia punya badan Jadi kasar dari pinjem tolak. gitu Ya, dia punya badan halus. Nama itu ada 3, pikiran, kecerdasan, ego. Itulah yang menurut dia. Nah, sehingga dia menjadi penghuni pohon-pohon kadang-kadang di tempat yang sepi, hening. Nah, di sini memang ada. Ada ya. Ya, Aku tapi tadi nangkep beberapa. tapi kalau saya harus bantu dia. Dengan apa? Nah, sesering mungkinlah kita bicara seperti ini. Ya, dengan mendengarkan cerita tentang, apalagi tentang ketuhanan dan bau spiritual. Mereka mendengarkan, Nah, dia akan Pak. mendengarkan, dia dapat nanti badan baru, yaitu menjadi kucing dia. Dia akan masuk ke kandungan kucing sehingga lahir dari kucing lah meningkat ya nanti. Nah, kalau dijelaskan derajat ya, ya, Pak. dijelaskan dalam Weda itu ada 3 makhluk hidup, kalau dia mati tua dia lahir dalam kandungan manusia. 1 disebut sapi, 2 harimau, 3 monyet. Nah, ini yang kalau dia mati tua dia akan masuk ke kandungan manusia. Itu sistem tingkat-tingkatan dia. Itu. Makanya kenapa kalau kita umat Hindu tuh jarang mau makan daging sapi. Nah, itu salah satu, kalau sapi dia mati tua, dia menjadi brahmana. Dia memiliki karakter spiritual, suci. Kalau kesatria itu harimau. Kalau sudah itu monyet. Itu karakter yang memiliki. Kuat gitu Pak. Ya. Kenapa Brahmana tidak lepas dari sapi ya Pak ya? Ya, maka tidak boleh. Nah, di samping itu juga, kenapa para orang suci Hindu tidak makan daging sapi? Karena kita menghormati sapi itu satu sebagai kendaraan Dewa Siwa, juga sebagai ibu kita sendiri. Kita di dunia ini ada 7 ibu sebenarnya. Salah satu yang saya bilang tadi itu adalah ibu kandung, ibu pertiwi, sapi, kitab suci juga termasuk ibu, seorang perawat juga bisa disebut ibu, istri guru spiritual bisa disebut ibu juga, dan semua wanita hendaknya kita anggap sebagai ibu kecuali istri sendiri. Gitu. Itu sebenarnya ibu. Kenapa sapi? Karena dia memberikan air susunya kepada kita. Iya. Kalau Jadi ya bertumbuh dewasa. cintanya ibu kandung, paling kita diberikan air susu 6 bulan stop, enggak boleh lagi. Tapi kalau sapi sampai tua pun kita dikasih air susunya. Coba kalau dia ada makan, kalau ada susu kita masih hidup, bisa hidup. Coba apa yang diperlukan oleh sapi? Dia perlu ke rumput. Rumput itu tidak berguna bagi kita. Gitu. Tapi begitu masuk dalam perutnya diproses, akhirnya jadi susu. Di mana ada pabrik seperti itu. Sempurnanya, masuknya rumput, keluarnya susu. Kalau sekarang ada kendaraan, masuknya bensin, keluarnya polusi. Aku tuh tertarik banget sama yang tadi tuh loh Pak, yang lagi ngelayak. Ngelayak tuh ya? Prosesi. Karena tadi pas kita masuk itu ada sosok cewek di situ Pak. Ya, memang itu kebanyakan orang lebih takut melihat wanita daripada yang lainnya. atas itu. Ya. Iya, tadi pas Karena itu memang hidup, dan itu saya dapatkan dari pasar itu. Saya kebetulan saya nyari itu jam 12 malam di sana. Begitu besar di sini, tidak ada yang beri dekat. Saya taruh di luar itu, semua lari. Begitu besoknya, akhirnya begitu saya datang, terbalik posisinya, dia menghadap timur, jadi hadap barat. Iya. itu ada sedikit gitu karena saya kebetulan nyari saat itu. Jam 12 malam sampai di sini, semua tenaga saya lari, ada yang berani. nggak mudah gitu. Berarti kesini jemput ogoh-ogoh ini pakai truk apa? Ya pakai truk. Ya. Tapi saya sudah pengalaman, tahu bagaimana caranya bawa ke sini. Paham Pak ya. Ya. Berarti selama Bapak membawa gogo tuh ada kejadian-kejadian apa sih Bapak Ya, alami? paling-paling ya kalau kejadian yang itu tidak ada. Paling-paling ya seperti ada yang takut itu kan Oh, yang di luar nalar ya, ya. normal lah. Tapi yang mana yang saya inginkan pasti bisa masuk sini. Oh, memang udah sudah ada niat Pak ya. Saya itulah tekad saya. Sebagaimanapun besarnya, saya pikir bagaimana cara masuk. Ya nanti saya mungkin bawa sini dulu gitu. Yang bawa dulu Saya- bayar gampang dah. Iya. Jadi kita udah sampai di ujung lagi dari museum. Jadi kita udah puter. Dan ini yang Bapak bilang pertama kali Pak ya. Ya ini lembu nanti ini. Berarti ini yang Bapak bilang juga kendaraan Dewa Siwa Ini ya. kan nanti ini ada Siwa di atas. Nah ini kan salah satu ada 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma sebagai penyusun alam semesta, Siwa Wisnu pemelihara, Siwa pelebur. Jadi kan di sini ada penciptaan, pemelihara dan hilang. Nah, Pelebur. beliau lah pelebur sebagai tugas pelebur. Nah, itu beliau punya mata 3. Nanti pada waktu saat beliau melebur alam membuka ada mata 3.
dibuka mata tiga, nanti dari sana kekuatan energi itu akan menghancurkan alam semesta ini. Tapi banyak orang berpikir dewa perusak, bukan dewa perusak. Melebur dalam artian melebur Mengembalikan, hawa nafsu, gitu. ya sama seperti terbit matahari dan tenggelamnya matahari, seperti itu. Itulah dunia material seperti itu, ada penciptaan. Gitu. Maka seperti tadi itu di antara tiga itu dewa Wisnu yang paling berat. Ya, Karena memelihara, ya. ya makanya beliau turun. Padahal beliau jadi Krishna juga turun jadi Rama untuk apa? Sesuai Melindungi kebutuhan gitu, Pak. melindungi alam semesta ini. Karena beliau berjanji kapanpun misalnya merosotnya adharma, merosotnya dharma dan merajalanya adharma pada saat turun. Itu dibuktikan oleh beliau sendiri. Tetapi zaman Satya Yuga beliau jadi Narasimha, zaman Treta Yuga beliau jadi Rama, dua para beliau jadi Krishna. Nah, zaman Satya Yuga raksasa antara planet. Zamannya Ramayana antara pulau Sri Lanka Ayodhya kan di batas lautan, Iya. antara pulau. Zamannya Mahabharata antara keluarga Pandawa dan Kaurawa. Zaman sekarang di mana dia ada di sini. Hati. Jadi raksasa itu ada dalam hati kita sendiri. Kita Oleh karena itu deh kendalikan. ya, oleh karena Tuhan tidak turun berbadan manusia bawa senjata gitu. Tapi beliau turun menjadi nama si Tuhan. Ya kalau kita ingin membunuh raksasa dalam diri kita, ucapkan nama Tuhan sebanyak-banyaknya. Nama Tuhan itu banyak, silakan sesuai dengan keyakinan kita Keyakinan masing-masing. masing-masing. Jadi tidak ranah saya ke sana gitu. Kalau setaunya Bapak tuh ogoh-ogoh paling lama dibuat itu berapa lama, Pak? Paling 1 bulan kadang-kadang. Oh iya. Ya sampai seperti inilah itu. Tergantung juga tingkat kesulitannya, ornamennya gitu. Dan untuk- berapa orang pengambilannya. Untuk biaya itu kira-kira berapa banyak? Misal Itu kalau ini ya. nih, Pak, misalnya Ya paling-paling ada 30 juta, 40 juta gitu. duit semua, guys. 30-40 juta. Dan itu Kadang bisa lebih, kadang ada ratusan juta juga ada, tergantung. Taruh di rumah, gue yang tidur luar, sapi di dalam. Kalau ini ya paling 30. dengan cara membakarnya menghanguskan berapa juta Ya ya? itu istilahnya dibalik kan benar ayatnya kan. Oke. Karena kadang-kadang ogoh-ogoh itu kan terbuat dari benda yang gampang patah. Nah setelah dia rusak, ya ikhlas dia membakarnya. Itu. Tapi kalau masih utuh ya itu ya kadang-kadang kita Yang kasihani, kecil-kecil. ya kasihani. Tapi apalagi dengan ada punya museumnya pasti dia datang sini, Pak tolong ogoh-ogoh saya masuk sini. Nah itu salah satu juga Karya kan. seni dia. Dia juga bangga kan. Iya. Oh ogoh-ogoh saya ada di museum. Ini kemarin sudah ada yang nelpon. Pak gimana caranya untuk masukkan ke museum? Nanti saya survei lah bilang gitu. Jadi rencana next mau masukin Angga di sini. Boleh Pak satu nih. Jadi penghuni di sini Tuh. ya. Tapi nanti saya rencana saya mudah-mudahan itu pariwisata lagi normal ya. Saya punya ide lagi satu namanya saya bikin tarian. Tarian. Namanya Ogoh-ogoh Den. Jadi ada museum ogoh-ogohnya, ada Tarian. ogoh-ogoh dennya. Sama seperti kecak dan barong itu kan reguler tiap hari. Oke. Nah rencana saya seperti itu juga. Saya bikin suasana pengerupuk tiap hari, tapi tidak di jalan, tapi di gedung. Oh, jadi Itu nanti gedung ya, pertunjukan ya, Pak? pertunjukan itu ada pentas. Saya udah punya tuh tarian Ogoh-ogoh Den di YouTube udah ada sama kan. Oh, udah ada ya. Nah itu sudah hampir 5 tahun yang lalu saya ciptakan, tapi belum bisa sampai sekarang reguler karena modal kami belum mampu untuk Iya, mewujudkan karena itu. masih mandiri Pak ya. Ya belum bisa mewujudkan. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Bandung akan mensupport seperti itu. Itu kan bisa 100 orang bisa kerja nanti. Iya. Nah, tarian SDM sekolosal. baru lagi kan, SDM. Kolosal dari dan saya pernah juga pentas di GWK 1 bulan di kontrak sana. Tapi itu cuma atraksi aja, tidak tariannya Tidak khusus. tarian. Ya. Tapi menambah lapangan kerja dan sekaligus Ya. melestarikan seni dan budaya. Sampai Pak, itu ya. juga kan biar ada variasi yang lagi lah, jangan sampai cuma kecak sama barong aja kan sama legong. Saya bikin kreasi baru namanya Ogoh-ogoh Den. Dan ceritanya itu pun saya ambil juga di dalam kitab suci sendiri. Itu saya ceritakan sedikit tentang pemutar Gunung Mendaragiri. Di mana ada raksasa dan para dewa itu dia ingin damai kan. Dulu kan raksasa selalu perang. Iya. Kalau bagaimana kalau kita ingin kerjasama? Kalau ingin perdamaian dengan kerjasama, itu sehingga raksasa dan dewa itu bekerjasama untuk mencari titik Amrita dengan memutar Gunung Mandara untuk mengocok lautan susu itu untuk mendapat Amrita. Tapi sebelum Amrita keluar, racun juga keluar. Sama seperti sekarang ngebor bumi, dapat minyak sebelum minyak lumpur ada dulu kan, seperti lumpur Lapindo itu. Iya. Oleh karena di dunia ini positif negatif itu pasti akan ada. Pasti, tapi Para dewa pun juga itu racun loh, bukan lumpur, racun. Di mana masyarakat itu bisa diracun oleh itu, tapi akhirnya Dewa Siwa berkarunia, beliau turun. Nah, beliaulah yang minum racun itu, sehingga badan Dewa Siwa itu biru di sini. Oh, jadi dari Badan sana lah beliau, ya. sebabnya badannya Nah, dari tetes racun itu dimakan oleh binatang, ular, kalajengking, sehingga sampai sekarang dia beracun. sekarang beracun. Racun. Nah, itu dan datang juga muncul kuda juga keluar, uncar serawa, gajah, warawata keluar. Jadi pemutar setelah lahir baru Amrita keluar. Amrita keluar jadilah rebutan. Jadi para raksasa. Ya, itu ya. akhirnya setelah itu baru saya nanti keluar tahu gogoh. Seolah raksasa menjadi marah dia karena Tita Amrita dicari dulu lari oleh para dewa.
Ada keluar ogoh-ogoh. Nah itu cara saya untuk mengeluarkan ogoh terakhir. Jadi Itu besar tuh. ya itu atraksi luar biasa, setiap episode itu berbeda. Ada juga gajah keluar, ada kuda, ada naga basuki untuk memutar lautan itu. Itu bagus sekali, tapi sayangnya belum bisa terwujud. Mudah-mudahan setelah bisa terwujud Pak, ya. ya. Biar kita punya ciri khas baru untuk mengui. Iya. Gitu. Saya juga cita-cita saya nanti setiap wilayah itu punya ciri khas masing-masing. Misalnya ke negara apa, Jegong kan? Iya. Itu kalau di Mengui apa, Ogoh-ogoh gitu. Kalau orang ingin nanti saya kira datanglah ke Mengui. Itu salah Ada satu ciri khas dari daerah masing-masing ya, Pak. wilayah. Ya, itu. Oleh karena itu saya pesankan setiap wilayah jangan mencuri apa yang jadi milik yang sudah khasnya masing-masing wilayah. Gitu. Jadi kayak mikir sendiri, kreasi sendiri. Jadi boleh kayak mencontoh, cuman ya ngomong dulu Pak, kita ada ide ini, cuman kita ambil sedikit ya idenya gimana gitu, kayak Ini tambahan. sudah patenkan lagi. Sudah dipatenkan. Ya. Jadi Siapa tahu nanti kalau pemirsa yang ada tertarik silakan hubungi kami, nanti kita diskusi. kita coba bantu Diskusi. share juga buat semua yang di Bali, terlebih ya di manapun kalian, pokoknya di Bali meskipun luar Bali, kalau mau datang Ya. silakan ke Mengwi, nanti alamatnya kita tulis, nomor telepon Bapak juga kita kasih Pak ya. Ya, dan itu cantumkan udah juga. salah satu cita-cita saya ke depan. Kalau wisatawan datang ke Bali itu sekarang kan banyak berpikir Bali dikotori oleh wisatawan. Saya justru terbalik. Wisatawan itu disucikan oleh Pulau Bali. Bagaimana cara? Ya setiap objek harus ada orang yang bercerita seperti tadi. Iya. Jadi inilah yang menyucikan pengunjung. Pikirannya gitu Ya, ya. jadi kan kita dapat tenang juga, ada kebahagiaan, itulah Yang berbagi semuanya. ilmu Ya, juga, gitu. itu semuanya nanti cita-cita kami nanti ke depan. Jadi apalagi ada pura kan, di pura di sana ada Ista Dewata yang kita puja. Nah itu menjelaskan detail, bukan maksud mempengaruhi kan, tapi memberikan pengetahuan. Jadi apapun yang belum kita ketahui, jadi mengetahui, itulah semua pengetahuan. Betul. Nah seperti tadi itu kan sapi, bagaimana mulia sapi, saya jelaskan, baru kita mengerti. Paham. Nah, dan bukan maksud tujuan untuk merubah kayak orang, tidak, untuk menambah Versi pengetahuan, masing-masing, versi menambah agama pengetahuan. masing-masing. Ya. Tergantung ke kita lagi Pak ya. Makanya kalau di sana pesan saya di sini cuma kembangkanlah cinta kasih pada Tuhan. Karena tujuan daripada orang beragama adalah mengembangkan cinta kasih satu kepada semua makhluk hidup dan kedua pada Tuhan yang Maha Esa dan pada alam juga jangan lupa. Maka di sini filosofinya tentang butuh kalau itu seperti tadi itu. Alas dengan menghormati Ibu Pertiwi. Kalau tidak kita apa yang kita makan nanti? Iya. Nah itu oleh karena sekarang ini bukti sekarang dengan satu bakteri dikeluar oleh beliau kita sudah kelang kabut, dunia sudah seperti ini. Nah itu jangan khawatir karena efek daripada pengaruh Rahu. Karena planet kita sedang dipengaruhi oleh Rahu sehingga kita mengalami seperti ini. Di samping itu juga saya pesankan bahwa penyebab dari kenapa bakteri muncul karena pengotoran lautan. Karena kita itu kan Dewa Baruna sebagai yang menguasai Dewa Laut kan. Nah, sekarang coba lihat plastik semua dibuang sana. Iya. Nah jadi beliau tuh marah, dikeluarkan satu bakteri aja kita sudah kalah kabut seperti ini. Karena dijelaskan Langsung ribuan kiamat, ada ya, ribuan ada bakteri seperti itu. Maka di Bali ada upacara istilahnya melasti. Oh iya, Orang pergi ke menyucikan laut itu kan kita mohon kepada Dewa Berumah untuk menyucikan alam semesta. Nah biar dia tapi sayangnya karena paru Covid ini sampai tidak bisa berlanjut. Walaupun tetap ada upacara tapi sedikit orang bisa dibatasi. Nah inilah sayangnya bahwa kita dengan satu pandemi ini sudah hampir semua agama kena pengaruh. Ya, berarti jangankan dibatasi, bahkan hampir ditiadakan ya Pak ya kegiatan itu. Kita sayang sekali ya. Kita sayangkan Nah, juga. kan memang ya kenapa kita tidak bisa juga menyalahkan karena setiap orang itu berbeda tentang kemajuan agama mereka kan. Kalau kita bilang itu nanti kita yang disalahkan. Iya. Kita yang dihujat lagi. Ya, tapi tetap kita protokol kesehatan kita tetap wajib ya. Tapi sampai kedua juga jangan lupa juga berdoa pada beliau. Iya. Jadi Biar ya. lebihnya kita menjaga kesehatan dan tetap berdoa. Kita Kepada pasrahkan beliau. kepada Tuhan. Ya, karena beliau yang mengendalikan semua. Karena tidak ada suatu pun yang terjadi di dunia tanpa kendalian beliau. Iya. Kendalian beliau. Apalagi kita betul-betul sudah mengembangkan cinta kasih kepada Tuhan, pasti beliau akan perhatikan. Pasti ada feedbacknya lah Ya. Pak ya. Nggak Dan di mungkin samping kita juga saya berdoa rasakan tapi- sekarang kan alam itu sedikit damai lah, tenang. Iya. Kita kemana-mana. Dulu kan kita kan kemana aja udah macet gitu kan. Kita sudah mengeluh. Wah begini nih. Nah setelah diberi ketenangan ini lagi mengeluh. Iya. Nah itu memang kita tidak pernah puas lah. ketenangan ini mah Pak. Iya. Tapi tetap kita juga secara ekonomi memang ada dampaknya kan. Iya, ada dampaknya. Tapi kalau di spiritual ada juga dampak positifnya. Gitu. Makanya tergantung tiap individu Kita berbeda. menyikapinya. Nah, Ya, teman-teman banyak informasi yang kita dapat Iya, yang sangat wilayah banyak yang kita banyak dapat, yang ya. kita nggak tahu jadi tahu kayak teman-teman mungkin di luar sana berpikir kalau ogoh-ogoh itu serem, kalau dilihat memang sepintas itu serem, cuman di balik itu kan ada kisahnya apa ya, ada filosofinya tersendiri. Jadi jangan ragu, jangan sungkan buat datang ke museum
Ogoh-ogoh ini di Mengwi, Badung. Kalau emang kalian di Jakarta belum sampai, coba lihat di YouTube ya Pak ya, tentang Bapak ada channel YouTube-nya? Ada. Nanti kita kasih channel YouTube-nya, kalian bisa cantumkan lihat-lihat, juga, kita ya. cantumkan. Pokoknya bapaknya super ramah. Kalian bisa lihat video kita dari awal sampai akhir. Bapak menjelaskan dengan sabar masing-masing bagian dari ogoh-ogoh ini ya, Wira Cerita ya. di balik ogoh-ogoh ini Cerita berwujud ini. apa gitu. Pokoknya makasih banyak banget Pak ya. Semoga keadaan cepat pulih. Ya, Jadi Bapak bisa membangun cita-cita yang tertunda Iya, itu Pak ya. ya. Mewujudkan cita-cita yang Bapak cita-citakan. Nanti kalau memang kita berjodoh ada rezeki, kita bisa kesini lagi, Iya, kita kesini lagi. kita bantu mimpi Bapak supaya bisa menjadi kenyataan. Jadi Karena cita-cita itu tidak akan terwujud tanpa dukungan dari orang sekitar juga. betul, usaha juga Pak ya. Iya. Tapi salut banget kayak bapaknya tuh tadi, aku pikir tadi bukan bapaknya naik sepeda. Bapaknya buka pintu, oh itu bapaknya. kayak apa ya, kayak ya biasa aja bapaknya, ternyata di balik itu ya itulah, kita jangan nilai orang dari luarnya enggak Iya. ya. Kayak bapaknya kalau kalian tahu semuanya punya beliau, kalau beliau mau beli ya beli, kalau ada yang mau titip ya titip gitu. Jadi pokoknya keren banget. Jangan lupa main-main kemari. Untuk kalau boleh tahu Pak, untuk biaya masuknya Kadang Indonesia aja. donasi aja. Donasi aja. Jadi donasi, karena memang bapaknya tidak mematok harga, apalagi keadaan corona begini Pak ya. Ya. Itulah perekonomiannya Para juga. Bapak juga memahami. Iya. Ada yang datang juga syukur gitu Ya. Pak ya. Oke, terima kasih banyak Ya, Bapak Bapak sudah udah- mau berbagi cerita. Ya. Kita pasti akan kembali lagi meskipun nggak lagi liputan ya, lagi main Ya. foto-foto aja, kayak Ya. suka aja gitu. Iya, karena ini kan banyak ya jenis-jenis ogoh-ogoh dan bentuk berwujud-wujudnya beda Pak ya. Nanti next kita datang Bapak ceritain nih Pak, ini ceritanya Ya. kayak mana sih nih Pak gitu. Kelanjutannya lah gitu. Ceritanya. Bersambungnya cuman kalian nggak boleh tahu. Karena kalau ini diceritakan sih kan sampai berhari-hari bahkan Ya. Pak ya. Ya, ini ada 34 34. berarti buset 34 hari kita masih dengerin tuh, ya kan? Apalagi nanti kalau ada pertanyaan itu lebih bagus lagi. Iya, lebih panjang lagi nanti. Satu cerita 10 pertanyaan terus menerus itu nggak pulang-pulang kita bisa di sini. Bahkan jadi penghuni di sini. Ini yang akan nextnya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih udah terus ikutin channel kita. Kali ini kita edukasi di Museum Ogoh-ogoh Mengwi Bandung dengan Bapak Bapak Ketut dan Angga dan Wira dan Sasa. Terima kasih udah terus ikutin channel kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nanti kita kasih channel bapaknya juga, Dan nomor teleponnya Bapak nomor juga bapak ya. juga, dan Jika- alamat. Pokoknya lengkap kita kasih. Kalian boleh datang berkunjung. Di sini donasi, cuman donasi juga ngotak ya, jangan asal. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Dan juga hargailah Bapak juga. Hargai gitu. Karena memang menjaga seluas ini sendiri itu nggak mudah. Ya. Meskipun di banyak, malah semakin banyak laba-laba semakin berkarakter Iya. ya. Iya, kalau mengkilap banget kan kurang. Apalagi sambil menjaga kebersihan juga Pak ya. Tuh, Kita jadi juga semprot pakai. semprot bapak pun bersih pakai Penjaga. disinfektan Pak ya. Tuh, buat jaga supaya bebas corona. Dan juga protokol kesehatan sini terjaga. Masuk kita dicuci tangan, kita pakai masker, bapaknya pun pakai masker. Kalau kalian nggak tahu tentang sejarah-sejarahnya, nanti bapaknya akan menjelaskan. Nanti kalian bisa Kurang ramah tanyakan. apa coba ya kan? Biasanya kan Komplit kalau lah. museum kan dilepas terserah lo mau kemana kayak gitu Juga kan. ada tulisannya di sana, baca Ya, sendiri. cari di Google gitu tuh kan, ada Abimanyu gugur, tulis ya di Google. Cuman ini bapaknya akan menjelaskan dengan sangat terperinci. Detail banget ya Kak ya. Oke teman-teman, jangan lupa terus Pantengin YouTube. pantengin YouTube Athena Fortune. Dan kali ini Athena Fortune tuh kayak akan sedikit membuka donasi dengan kalian membeli kaos ya enggak ya? Ya, membeli Kalian kaos beli karena kita kaos, sudah menyebarkan kaos. kita Athena akan Fortune. menyediakan kaos. Jadi sebagian dari dana itu kita akan donasikan mungkin dengan nasi atau ke tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Nanti Bisa bahkan ke panti asuhan atau panti asuhan, pokoknya kemana yang secukupnya rezeki yang kita terima deh untuk Athena Fortune ya. Oke teman-teman, sampai jumpa dan bye-bye. Bye bye. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.